Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bro? kabarnya Bang Khalid? Alhamdulillah. Sehat ya Bang Khalid ya? Alhamdulillah. Oke, Bang Khalid, ini kita Yes. sedang ada di acara apa sih Bang Khalid? Kita? Iya. Oke, kita sedang acara Rapat Kerja Nasional, Rap- Rakernas PKS. Rapat Kerja Nasional Partai Keadilan Sejahtera. Yes. Oke, kalau boleh tahu pesertanya nih siapa aja nih Bang Khalid? Wah, ini namanya Rakernas, Hmm? kita seluruh Indonesia datang. Mulai dari Ketua Majelis Syuro, Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, seluruh pimpinan DPTP, Presiden Partai, Sekjen, Bendahara, semuanya hadir. Ketua Bidang, Ketua Badan ya. Sampai kita juga mengundang tuh Ya. seluruh wilayah. Ada Ketua DPW, MPW, dan juga Ketua DPD. Wah ini Masya kabupaten Allah. kota hadir di sini. Bayangkan 3.500 orang. 3.500 orang Iya 3.500 dari orang. seluruh Indonesia Bang Dari Khalid. seluruh Indonesia. Dan kita sedang melakukan konsolidasi untuk pemenangan di 2024. Wah, keren banget nih Bang Khalid. Dan kayaknya ada tema khusus nih Bang Khalid nih di Rakernas Iya, ini. betul Boleh sekali. dong diceritain Bang Khalid Nah, temanya? Temanya Rakernas PKS 2023 adalah menang bersama rakyat. Menang bersama rakyat. Ya. Apa tuh Bang maksudnya tuh Bang? Ya, kita memiliki prinsip di PKS, Ya. meyakini bahwa PKS harus bergerak, harus berjuang, Hmm. harus berjalan, harus melayani, harus membela, dan bersama rakyat. Wah. Nggak bisa kalau kita mau menang kalau nggak bersama rakyat. Kita harus Oke. bersama rakyat. Jadi PKS di program Rakernas ini mendesain semua program-programnya itu ya kita harus mendekatkan dan melayani rakyat. Oke, jadi itu adalah alasan menang bersama rakyat. Karena Ya, kemenangan oke. PKS itu bukan hanya kemenangan PKS saja. Iya, iya. Tapi apa? Juga kemenangan rakyat Indonesia. Oke, Itu intinya bro. Mantap. Iya betul. Siap. Nah Bang Khalid, Yes, gimana? yang kita tahu nih, ini udah kemarin di launching ya. Nah kita pengen tahu nih, apa sih alasan PKS Ya. mengusung Anies Rashid Baswedan sebagai Presiden Republik Indonesia? Cakep pertanyaannya. Itu banyak pertanyaan wartawan juga begitu tuh. Ah, Kenapa PKS resmi mengusung Iya. Pak Anies Rashid Baswedan? Oke. Jadi begini, ada 3. Kemarin itu sebelum Rakernas Ya. kita ada namanya Musyawarah Majelis Syuro. Oke. Musyawarah Majelis Syuro ini adalah forum tertinggi di Partai Keadilan Sejahtera yang memiliki hak untuk memutuskan menetapkan calon presiden. Oke. Dan kemarin di DPP, lihat ya? Nonton nggak? Lihat. Nonton ya? Ya pasti karena live di banyak Di TV itu. YouTube, ya. Nah, itu menetapkan bahwa ada 3 kriteria PKS mendukung calon presiden. Pertama, nasionalis religius. Oke. Nah, Pak Anies ini karakter pemimpin yang nasionalis dan juga religius. Mau bukti nggak? Apa tuh Bang? Nah, Bang. ini contoh nasionalis. Pak Anies itu cucunya Cucunya pahlawan nasional pendiri bangsa namanya A.R. Baswedan. A.R. Baswedan. Nah, Oh iya. Jadi dari bibitnya aja itu sudah nasionalis, ya kan? Dan karakternya teruji, beliau juga nasionalis. Dan juga religius. Apa itu maknanya nasionalis religius? Nasionalisme itu menginspirasi memuliakan agama dan agama menginspirasi nasionalisme. Itu intinya. 2 kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Iya. Indonesia dan agama dan Indonesia kita harus menjaganya untuk beriringan. Kira-kira begitu. Oke. Itu karakter yang pertama. Yang pertama. Yang Oke. kedua. Yang kedua, Majelis Syuro memutuskan bahwa kenapa kita mendukung Pak Anies? Yang kedua adalah karena beliau adalah simbol perubahan. Oke. Simbol perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Ini bisa dibuktikan dari apa? Nah, Dari apa tuh Bang? dari rekam jejak. Rekam jejak. Rekam jejak. Pak Anies Ya. pada waktu kita berikan mandat memimpin Jakarta, waktu itu jadi dukung PKS juga. Iya betul. Betul kan? Iya. Beliau berhasil mewujudkan perubahan dan kemajuan yang luar biasa di DKI Jakarta. Artinya sudah proven nih. Proven, betul. Bukan lagi masalah janji-janji lagi, tapi udah bukti. Terbukti. Itu yang kedua. Yang kedua. Dan yang ketiga, nah ini juga penting. Ya, kan pemimpin bukan hanya masalah integritas, Betul. bukan hanya kapasitas. Ya. Tapi yang penting adalah menang nggak nih? Oh Nah, iya kan? benar juga ya. Menang nggak nih? Nah, ternyata dari beragam lembaga survei Ya. dan kajian yang kita lakukan baik itu oleh PKS dan oleh lembaga-lembaga lainnya, Pak Anies memiliki peluang menang yang sangat bagus. Itulah 3 kriteria itulah 3 yang kemudian kriteria ya. menjadi dasar Majelis Syuro, Musyawarah Majelis Syuro memutuskan bahwasanya Pak Anies Rashid Baswedan layak untuk diusung menjadi capres
untuk 2024 mendatang. Oke, berarti tadi karena 3 alasan itu Yes, Bang ya. 3 alasan itu. Nasionalis religius, Ya, membawa perubahan dan juga chance menangnya sangat besar. betul sekali. Oke, Bang Khalid, Yes. nih kan pemilu nanti ini Bang, banyak banget yang pemilihnya tuh anak-anak milenial, anak muda. Betul sekali, kayak kamu ya. Betul, Milenial. betul. Nah, Saya juga milenial akhir. Masih milenial Bang ya? Milenial akhir, Oke, udah mau siap. selesai. Masih satu generasi berarti ya. Nah, kira-kira ada gak sih dari Partai Keadilan Sejahtera program-program yang Iya. outputnya tuh ke anak muda Bang? Nah, oke. Jadi begini, memang mayoritas dari pemilih kita 2024 mendatang itu Iya. generasi kamu tuh. Generasi muda. Generasi oke. Y dan generasi Z. Generasi Generasi Z. Z itu baru milih pertama kali tuh. Pertama kali 17 tahun ya Bang? Iya, ya? setelah 17 tahun dia baru pertama kali milih. Kalau Iya. milenial mungkin udah pernah milih untuk yang kedua kalinya. Nah, betul sekali. Nah, salah satu di Rakernas nanti adalah salah satu program unggulan bagaimana PKS itu bisa merangkul dan memenangkan hati anak-anak muda. Kita punya apa coba? Punya program pemberdayaan. Ada program digital. Ada program kewirausahaan sosial. Ada program olahraga. Ada program macam-macam. Jadi anak-anak muda kita ini yang paling penting adalah, ini yang paling penting ini ya Bizar. Ya. Presiden partai Ya. sudah mengeluarkan panduan bahwa bakal calon anggota Dewan PKS minimal 30% harus ada representasi anak mudanya. Wah. Nah, jadi anak muda ini paling suka bukan hanya sebagai voter loh, sebagai pemilih saja. Ya. Tapi PKS mengajak anak-anak muda juga sebagai aktor, pelaku. Jadi bukan hanya ini anak muda pemilih enggak, tapi anak-anak muda diikut sertakan. Diikut sertakan Oh iya ya. dong, lo mau nggak hanya jadi voter doang? Banyak yang gak mau sih Bang. Diikut sertakan mulai dari jadi BCAD ya, diikut sertakan dalam proses pemenangan Iya. ya kan, diikut sertakan dalam organisasi program-program politik kita. Sehingga mereka terlibat aktif. Anak-anak muda kita ya kan tak tahu lah generasi rebahan kan. Betul, betul. Oke nggak apa-apa kalau mau rebahan di rumah nggak apa-apa. Ada namanya relawan digital, Iya. nah, kan? Oke dari rumah pencet tombol udah langsung viral. Nah itu generasi anak muda kita kan. Nah itu juga ada program-program seperti itu. Oke, berarti dari program-programnya juga udah banyak Ya. dan juga dikasih jatah 30% Bang, anak Iya, muda. Iya makanya teman-teman beberapa anak muda sudah mulai masuk tuh. Oke. Mulai dari mau jadi calon DPR RI pusat. Iya. Ya gini-gini saya masih masuk anak muda nih. Masih Ya generasi milenial ya. masih milenial 36 tahun ya. Oke, siap. Ya masuk DPR RI pusat seperti saya DPR RI pusat. Ya. Dari Depok Bekasi. Nah ada juga dari provinsi, ada juga masuk di kabupaten kota. Kabupaten kota. Iya. Oke. Baik, yang terakhir nih Bang, pertanyaan terakhir. Gimana? Kenapa harus memilih Partai Keadilan Sejahtera? Karena PKS singkatan dari 1. P, Perut kenyang. perut kenyang. Oke. 2. K-nya. K. Ya, Kerja gampang. kerja gampang. S. S, Sehat murah. sehat murah. Oh, Nah, bisa juga P. P apa tuh? Pintar. Pintar. K. K-nya Kaya. kaya. S. S, Sehat. sehat. Oke. Jadi Oke, itu ingat ya, kenapa harus gampang kan? milih Partai Keadilan Sejahtera ya. Oke. Oke. Terima kasih banyak Bang Khalid atas Oke, waktunya. sama-sama. Selamat Sama-sama. melanjutkan Oke. rakernasnya lagi ya. Assalamualaikum Alhamdulillah. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.